Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Kartika Supapro dengan NIM G0023035. Di sini saya akan membahas tentang neuroanatomi. Sebenarnya yang pertama untuk materinya ada area Portman, lalu ada tractus pyramidalis dan extrapyramidalis, lalu ada encephalon, medullospinalis, cranial nerves, circulus arteriosus wilisi, visual pathway, otot-otot mata, dan juga simpatis versus parasimpatis. Yang pertama ada area Brodmann. Area Brodmann ini merupakan area di korteks cerebri yang membagi tiap-tiap bagiannya itu ada fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada area 4 yaitu area motor primer yang terletak di gyrus presentalis. Lalu ada area 6 yaitu merupakan area motorik sekunder yang terletak di gyrus postcentralis. Lalu ada area 312 yaitu merupakan area untuk sensorik primer. Lalu ada area 43 yang merupakan area untuk gustatorik. Lalu ada area 44 dan 45 yaitu merupakan broadcast area atau area bicara motorik. Ketika terjadi lesi, maka nanti orang tersebut akan bisa menerima perkataan dari orang lain, akan bisa menerima informasi dari orang lain, tetapi tidak bisa mengatakannya. Sebaliknya di area Wernicke's atau Wernicke's area atau area bicara sensorik di area 39, 40, dan 22, orang tersebut tidak bisa menerima perkataan orang lain, tetapi akhirnya dia bisa area bicara motoriknya tidak terganggu sehingga dia bisa tetap berbicara, tetapi dia tidak bisa menerima informasi dari orang lain. Terus selanjutnya ada di area 4142 yaitu merupakan area auditory primer, lalu ada 22 itu merupakan area auditory sekunder. Lalu di bagian oksipital ada area 17 yang merupakan visual primer dan juga ada area 18 dan 19 yang merupakan area visual sekunder. Lalu yang selanjutnya ada piramidal dan extrapyramidal tract atau tractus pyramidalis dan juga tractus extrapyramidalis. Nah, tractus pyramidalis ini adalah jarak dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis, yaitu yang merupakan eferen, efektor. Nah, ini untuk dari piramida sendiri itu nanti asalnya dari korteks cerebri, lalu dari kalau tractus extrapyramidalis itu berasal dari brainstem atau dari trunkus cerebri. Nah, kalau piramidal tract ini bekerja pada gerakan yang volunter, lalu untuk yang extrapyramidalis itu bekerja pada gerakan yang involunter. Lalu ada di piramidal ada dua tract atau dua tractus yaitu corticospinalis untuk pergerakan volunter dari otot skelet, dan juga ada corticobulbar tract untuk wajah, kepala, dan juga leher, untuk gerakan volunter dari wajah, kepala, dan leher. Nah, sementara di extrapyramidalis itu ada 4 tract, yaitu ada rubrospinal, reticulospinal, vestibulospinal, dan juga tectospinal. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Untuk piramidal sendiri itu merupakan berasal dari korteks cerebri dan juga nanti akan turun ke medulla spinalis atau tractus corticospinalis, nanti akan melewati pyramids of the medulla. Lalu untuk extrapyramidal tract itu merupakan tractus yang ke bawah, tractus descendant dari yang motorik yang tidak melewati medullary pyramids. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya ini pyramidal tract. Pyramidal tract nanti akan melewati decussatio pyramidalis, nanti akan berjalan menyilang. Nah, nanti yang menyilang ke arah kontralateral itu akan disebut sebagai tractus corticospinalis lateralis. Sementara yang tidak menyilang, yang lurus saja, itu disebut sebagai tractus corticospinalis anterior. Artinya tractus extrapyramidalis ini berfungsi untuk menunjang fungsi dari tractus
piramidalis. Nah, tadi sudah disebutkan kalau ada 4 traktus dari ekstrapiramidalis. Itu ada vestibulus spinalis yang berfungsi sebagai keseimbangan dan tonus otot. Lalu ada traktus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons. Lalu ada traktus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medulla oblongata, dan juga ada traktus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Lalu ada encephalon. Nah, encephalon yang pertama ada embriologinya, nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu di minggu keempat nanti akan dibagi menjadi 3. Nanti ada forebrain atau prosencephalon, lalu ada midbrain, mesencephalon, dan juga hindbrain atau rhombencephalon. Nanti akan menjadi bagian-bagian ini. Untuk prosencephalon sendiri nanti akan menjadi telencephalon dan juga diencephalon di minggu kelima. Lalu nanti midbrain nanti akan menjadi mesencephalon, tetap akan jadi midbrain. Lalu nanti hindbrain nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu ada mesencephalon dan juga mielencephalon. Nah, nanti telencephalon ini nanti akan menjadi cerebral hemisphere untuk dindingnya, dan juga untuk cavitiesnya nanti akan menjadi ventriculus lateralis. Sedangkan untuk diencephalon nanti akan menjadi thalamus, epithalamus, subthalamus, dan hypothalamus. Dan untuk cavitiesnya nanti akan menjadi ventricle tertius. Lalu nanti mesencephalon tetap akan menjadi mesencephalon, dan untuk cavitiesnya nanti akan menjadi aqueductus cerebralis, aqueductus cerebral. Lalu untuk mesencephalon nanti untuk dindingnya nanti akan menjadi pons cerebellum. Lalu nanti cavitiesnya akan menjadi bagian atas dari ventriculus quartus. Lalu nanti mielencephalon nanti akan menjadi medulla oblongata, dan juga nanti cavitiesnya akan menjadi bagian bawah dari ventricle quartus. Lalu selanjutnya ada cortex cerebri. Nah, ini nanti akan terdiri dari lobus-lobus. Yang pertama ada frontal yang bagian biru ini, lalu ada parietal di belakangnya, lalu ada temporal di bagian lateral, lalu juga ada occipital di bagian belakang, lalu di dalamnya nanti akan ada lobus insulae, dan juga ada lobus limbicus. Nah, lobus limbicus ini nanti akan tersusun atas gyrus cingulid dan gyrus parahipokampalis beserta ungkus. Nanti akan mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Sementara lobus insulae ini merupakan lobus yang terletak tersembunyi di dasar viscera lateralis cerebri di bagian sini. Nanti akan tertutup oleh gyrus ventralis inferior. Nah, nanti cortex cerebri ini juga akan tersusun atas lipatan-lipatan. Yang menonjol ini merupakan gyrus, lalu yang membentuk cekungan itu merupakan visura atau sulcus. Nah, nanti sulcusnya tersendiri itu nanti ada beberapa. Yang utama itu nanti ada sulcus centralis yang membagi antara lobus frontalis dan juga parietal di tengah sini. Lalu ada visura sylvii atau sulcus lateralis cerebri, itu nanti akan memisahkan lobus temporal dengan frontal dan juga parietal. Lalu ada parieto occipitalis, itu nanti akan memisahkan, sesuai namanya akan memisahkan parietal dan juga occipital. Lalu ada sulcus cacarina, ini nanti berada di facies medial hemispherium cerebri. Nanti ada banyak cortex visual primer di situ. Selanjutnya ada gyrus. Yang pertama ada di gyrus dari lobus ventralis ada presentalis yang merupakan berada di antara sulcus presentalis dan juga sulcus centralis. Lalu ada frontalis superior, itu ada di superior sulcus frontalis superior. Lalu ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior, sesuai dengan namanya. Yang penting itu ada presentalis, yaitu di antara sulcus presentalis dan juga sulcus centralis.
Jadi di parietal nanti ada pos sentralis. Ini yang penting itu terletak di antara sulcus centralis dan juga sulcus post centralis. Nih, ya itu, dan nanti ada gyrus parietalis superior dan inferior. Nanti superior dan inferior itu nanti akan dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Nanti ada temporal, di lebus temporalis ada superior sama saja, ada medius dan juga inferior. Occipitalis ada dua, superior dan inferior, nanti dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Lanjut ke sentrum semioval. Nah, sentrum semioval ini nanti akan ada 3 serabut. Itu ada serabut proyeksi, serabut komisura, dan juga serabut asosiasi. Serabut proyeksi sendiri itu adalah serabut saraf aferen dan eferen yang nanti akan berjalan dari korteks cerebri dari atas menuju ke brainstem maupun sebaliknya. Ini serabut asosiasi berjalan dari korteks cerebri ke brainstem maupun sebaliknya. Yang kedua ada serabut komisura. Serabut komisura itu nanti akan menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferum. Jadi daerah yang sama tapi di hemisferum yang berbeda. Lalu asosiasi nanti akan menghubungkan korteks yang berjauhan tapi masih di satu hemisferum. Lalu untuk serabut asosiasi sendiri nanti ada yang short, dan juga ada yang long, dan juga ada yang neighborhood. Jadi yang lebih dekat daripada long tapi lebih jauh daripada yang short. Next, di serabut proyeksi yang pertama ada kapsula interna. Kapsula interna sendiri itu nanti akan merupakan kumpulan serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri. Nanti itu berada di antara nucleus caudatus, nucleus lentiformis, dan juga thalamus. Nah, nanti akan ada 3 bagian dari kapsula interna ini. Ada anterior limb atau crus anterius, ada genu, dan juga ada crus posterius atau posterior limb. Untuk crus anterior sendiri nanti akan memisahkan caudatus dan juga lentiformis. Sementara itu untuk crus posterius akan memisahkan antara thalamus dan juga lentiformis. Sementara genu nanti akan merupakan pertemuan antara crus anterior dan juga crus posterior. Di sini juga bisa dilihat kalau di sini ini merupakan kapsula interna, ini bagian anterior, ini merupakan genu, dan juga ini posterior. Ini merupakan globus pallidus dan juga ini merupakan putamen maksudnya, dan juga ini globus pallidus. Nanti ini akan menjadi nucleus lentiformis, dan juga di sini nanti ada ini thalamus. Lanjut ada corona radiata, yaitu merupakan serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri yang aferen. Nanti itu terletak di medial serabut asosiasi, tetapi berpotongan dengan serabut komisura, corpus callosum, ini et komisura anterior. Lalu ada radiatio optica. Radiatio optica ini merupakan penjalanan serabut saraf di crus posterior dari kapsula interna. Di crus posteriornya ada penjalanan serabut saraf menuju ke visura calcarina. Itu merupakan radiatio optica. Next, selanjutnya ada serabut komisura. Ini ini ada corpus callosum yang merupakan serabut komisura yang terbesar. Tadi sudah disebutkan kalau komisura itu nanti akan menghubungkan daerah hemisfer 1 dengan hemisfer yang sebelahnya, tetapi masih di bagian yang sama. Ini lalu ada komisura anterior,
lalu ada commissura posterior ini, lalu ada commissura hippocampal commissure, lalu ada pharynx, lalu juga ada commissura habenularum di bagian sini ini di midline sagittal view. Lanjut ada serabut asosiasi. Serabut asosiasi ini merupakan ada dua, tadi sudah disebutkan, ada yang short association fiber dan juga long association fiber. Untuk yang pendek sendiri itu nanti akan menghubungkan antar girus yang berdekatan. Lalu nanti yang panjang itu nanti ada beberapa, ada yang pertama ada fasciculus uncinatus. Fasciculus uncinatus itu nanti akan menghubungkan area Broca dengan inferior lobus frontal dan juga temporal. Ini. Lalu ada cingulum. Cingulum ini nanti akan menghubungkan lobus frontal dan parietal dengan hippocampus dan lobus temporal yang berdekatan. Lobus frontal dan parietal dengan hippocampus dan lobus temporal yang berdekatan. Lalu ada fasciculus longitudinalis superior yang di sini yang merah, itu nanti akan menghubungkan bagian anterior lobus frontalis dengan lobus parietalis, occipitalis, temporalis. Nanti akan menghubungkan area Broca dan juga Wernicke. Lalu untuk yang inferior nanti akan menghubungkan gyrus lingualis et cuneus dengan gyrus temporalis. Lalu nanti ada fasciculus fronto-occipitalis. Ya, yang ini nanti akan menghubungkan, sesuai namanya, nanti akan menghubungkan lobus frontalis dengan lobus occipitalis et temporalis. Next, ini untuk summary-nya ada fiber association, ada ini fasciculus longitudinalis superior nanti akan menghubungkan lobus frontalis dengan lobus parietalis dan occipitalis untuk yang superior. Lalu yang inferior nanti akan menghubungkan occipitalis dengan temporalis. Lalu ada fasciculus aquatus, ini nanti akan menghubungkan area Broca dan juga area Wernicke, itu ada di lobus frontalis juga lobus temporalis. Lalu ada uncinatus, nanti akan menghubungkan lobus frontalis dengan basal dari lobus temporalis. Lalu ada cingulum, nanti akan menghubungkan bagian bawah dari lobus frontalis dan juga bagian bawah dari lobus parietalis dan juga lobus parahippocampalis. Lalu ada corpus callosum yang merupakan serabut komisural atau komissura, nanti akan menghubungkan frontal, parietal dan juga occipital lobes dari kedua hemisfer. Itu nanti akan menjadi fibrous komissura yang terbesar. Ada anterior dan posterior, pharynx, dan juga ada saluran proyeksi, ada tractus corticospinalis, tractus corticopontinus, tractus corticonuclearis, pharynx, dan juga fasciculi thalamocorticales. Next, ganglia basalis. Ganglia basalis itu nanti akan tersusun atas nih. Ganglia basalis nanti akan itu disusun oleh corpus striatum dan juga amigdala. Nah, corpus striatum sendiri nanti akan dibagi jadi dua, ada neostriatum dan juga paleostriatum. Nah, neostriatum nanti akan ada nucleus caudatus dan juga putamen. Sementara pada paleostriatum itu ada globus pallidus. Nah, putamen dan globus pallidus itu merupakan nucleus lentiformis. Ya. Nah, jadi yang pertama ada nucleus caudatus, itu nanti akan berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Nah, kaput nukleus ini nanti akan melanjutkan diri ke dalam putamen dan kauda nukleus caudatus nanti akan berada di kompleks amygdaloideum. Lalu ada nucleus lentiformis. Dijelaskan ada dua bagian, yaitu yang putamen di bagian lateral tadi di gambarnya
dan juga globus pallidus di bagian medialnya yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu ada corpus amygdaloideum nanti akan berhubungan dengan sistem limbik, hubungan dengan emotion, dan akan berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Lalu ada claustrum yang merupakan lamina gerisa tipis di antara putamen dan insula. Lalu ada rinencephalon yang merupakan struktur yang terkait dengan perjalanan dan penerimaan stimulus olfaktorius, nanti terdiri dari bulbul olfaktorius, tractus olfaktorius, substansia perforata anterior, formatio hipokampi, area septalis, area piriformis, dan juga fornix. Selanjutnya ada medulla spinalis. Medulla spinalis ini akan dibagi menjadi dua, ada yang struktur eksterna dan juga struktur interna. Struktur eksterna sendiri itu nanti ada visura mediana anterior, sulcus mediana anterior, posterior, sulcus anterolaterales yang nanti tempat keluarnya radix anterior, radix efferent atau radix motorik, dan juga nanti akan menjadi tempat keluarnya dari nervus 12. Lalu ada sulcus posterolaterales yang merupakan tempat keluarnya radix posterior, radix efferent atau radix sensorik, dan juga nanti akan menjadi tempat keluarnya dari nervus 9, 10, dan 11. Lalu ada struktur interna, ada substansi alba, nanti akan berwarna putih karena isinya adalah saraf-saraf yang terselubung mielin. Nanti akan jadi menjadi 3, ada funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Lalu ada substansi grisea, warnanya abu-abu karena tidak termielinisasi dan juga didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya nanti terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminale. Lihat, ini ada pembesaran pada medulla spinalis itu ada dua. Yang pertama intumescentia cervicalis, yaitu pembesaran pada cervical. Itu ada di cervical 3 sampai thoracal 2. Dan pembesarannya itu ada di C6. Lalu ada intumescentia lumbales. Ini yang merupakan pembesaran klimaksnya itu ada di T12. Lalu ada conus medullaris yang berbentuk seperti kerucut ini yang merupakan ujung inferior dari medulla spinalis. Lalu ada cauda equina atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah ekor kuda. Nanti itu merupakan struktur buntut pada radices lumbales et sacralis. Terusnya ada plexus cervicalis, itu berada di C1 sampai C5, dibentuk oleh rami primari ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5, nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4, lalu ada plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thoracal 1. 5, 6, 7, 8 dan juga thoracal 1. Lalu ada yang tidak membentuk plexus itu antara thoracal 1 sampai thoracal 12. Lalu ada plexus lumbosacralis yang lumbalis nanti itu dari nervi lumbales 1 sampai 5, sacralis itu dari nervi sacralis 1 sampai 4, dan juga ada plexus coccygeus yang merupakan dari nervi sacralis 4 sampai 5 dan juga nervus coccygeus. Untuk persarafannya yang cervical nanti akan mempersarafi kepala dan juga leher. Lalu ada brachial yang akan mempersarafi ekstremitas atas. Lalu ada plexus lumbalis di abdomen dan juga ekstremitas bawah. Lalu ada plexus sacralis yang akan menginervasi pelvis, perineum, dan juga ekstremitas bawah. Jadi ada tractus. Yang kanan ini merupakan ascendant atau ke atas atau afferent. Ini dia akan menerima sensor, menerima rangsangan, lalu akan dibawa ke atas. Ada spinothalamic anterior, nanti akan membawa rangsang raba dan tegang. Sementara yang spinothalamic lateral
itu akan membawa rangsang nyeri dan sumbu. Lalu ada spinal cerebralis anterior dan posterior nanti akan membawa rangsang keseimbangan proprioseptif, dan juga nanti ada kolumna dorsalis posterior nanti akan melokalisasi sentuhan getar diskriminasi 2 titik dan juga proprioseptif. Lalu ada yang di kiri ini merupakan motorik atau eferen. Jadi nanti akan menemukan efek itu melalui ada beberapa, yaitu traktus kortikospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot untuk volunteer. Lalu ada traktus rubrospinalis, traktus spinalis dan juga yang merupakan traktus extrapiramidalis. Yang rubrospinalis nanti akan fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Untuk yang tektospinalis nanti merupakan fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Dan traktus extrapiramidalis ini fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Selanjutnya ada vaskularisasi dari modula spinalis. Untuk dari sampai segmen cervikal itu nanti akan menerima darah dari 3 arteri longitudinal, yaitu arteri spinalis anterior yang berjalan di sepanjang visura mediana anterior di sini. Lalu ada 2 arteri posterior spinalis atau arteri spinalis posterior yang berjalan di sepanjang sulcus posterolateral di setiap sisinya ini. Dan nanti 3 arteri tersebut, arteri spinalis anterior dan juga 2 arteri spinalis posterior nanti akan bermuara ke arteri vertebralis. Sementara itu nanti setelah dari segmen cervicalis ke bawah nanti akan divaskularisasi oleh arteri radicularis anterior atau artery of Adam Kiewicz dan juga arteri radicularis posterior. Jadi ada tempat keluar dari cranial nerve atau nervus cranial atau nervi cranialis. Untuk yang dari lunak sendiri, yang ini di gambar ini nanti ada dibagi menjadi ini moneknya nanti akan dibagi menjadi dari encephalon, truncus dan juga truncus cerebri. Nanti nervus 1 dulu nanti akan keluar dari encephalon, lalu 3 sampai 9 nanti akan keluar dari truncus cerebri. Untuk detailnya dari masa encephalon nanti akan ada 2 nervus, 3 dan 4. Pons nanti akan ada 4 nervus, dari nervus 5 sampai nervus 8. Lalu dari medulla oblongata nanti ada 4 nervus, juga nervus 9 sampai nervus 12. Untuk tempat keluar sendiri dari nervus olfactorius sendiri nanti akan keluar dari bulbus olfactorius. Lalu opticus nanti akan keluar dari chiasma opticum. Dari chiasma opticum, lalu nanti nervus 3 atau nervus oculomotorius nanti akan keluar dari fossa interpeduncularis di sebelah sini. Lalu nanti yang trochlea nanti akan di bagian caudal dari colliculus inferior. Trochlea di bawah colliculus inferior. Lalu ada nervus 5. Nervus 5 itu ada di sini, nanti akan keluar dari brachium pontis di lengannya pons. Lalu ada abducens nanti akan keluar dari sulcus bulbopontinus ini. Sulcus di sini. Karena di brachium pontis ini adalah sulcus bulbopontinus. Tempat keluarnya abducens. Lalu facialis nanti akan keluar dari angulus cerebellopontinus facialis. Lalu nanti untuk nervus 8 nanti akan keluar dari angulus cerebellopontinus juga.
di sini, annulus cerebello pontinus. Lalu nanti dari sudah disebutkan kalau sulcus posterior lateral nanti akan menjadi tempat keluarnya 3 nervus, yaitu nervus 9, 10, dan 11. 9, 10, dan juga 11. Lalu nanti di sulcus anterolaterales nanti akan menjadi tempat keluarnya nervus epiglottis atau nervus 12. Sementara untuk yang bagian keras sendiri nanti untuk nervus 1 nanti akan keluar dari lamina cribrosa ini, lamina cribrosa. Lalu untuk nervus opticus nanti akan keluar dari canalis opticus. Lalu nervus 3, 4, 5, 6 cabang 1 dan juga 6 itu nanti akan keluar dari viscera orbitalis superior. Lalu nanti nervus 5 cabang 2 nanti akan keluar dari rotundum, dan juga nanti yang cabang 3 nanti akan keluar dari foramen ovale. Lalu untuk nervus facialis dan juga vestibulocochlearis nanti akan keluar dari meatus acousticus internus. Lalu untuk nervus 9 dan nervus 9, 10, 11 nanti akan keluar dari foramen jugulare. Lalu nanti untuk nervus 12 nanti akan keluar dari canalis hipoglossi. Gambarnya sama. Ini untuk ringkasannya. Lalu functions and modalities. Pertama, sebelum kita masuk ke modalities, kita harus tahu ada 7 tipe modalitas atau komponen nuclei nervi craniales. Yang pertama ada GSE atau GSM, General Somatic Efferent atau motorik. Nanti itu merupakan motorik untuk otot skelet umum. GVE atau GVM, General Visceral Efferent atau motorik, itu nanti untuk otonom parasimpatis nanti akan ada di kelenjar dan juga pupil. Lalu untuk SVE dan SVM, Special Visceral Efferent, ini nanti merupakan motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arch, umumnya mimik, musculosternocleidomastoideus, trapezius, laring, otot laring dan juga faring. Jadi yang spesial. Untuk yang general visceral afferent itu untuk sensorik umum pada organ-organ visceral sesuai namanya, nyeri, suhu, raba, tekan. Lalu untuk special visceral afferent itu merupakan sensorik untuk indera khusus derivat dari gastrointestinal, penciuman dan mengecap. Lalu untuk GSA, General Somatic Afferent, sensorik untuk tubuh sesuai dengan namanya, sensorik untuk tubuh yang general, nyeri, suhu, raba, tekan. Lalu untuk Special Somatic Afferent atau Special Somatic Sensory, sesuai dengan namanya, sensorik untuk indera khusus atau spesial dari tubuh, visual, keseimbangan, pendengaran. Ini untuk modalitasnya. Olfactorius itu Special Visceral Afferent, opticus itu Special Somatic Afferent, Special Somatic Afferent. Ada ini oculomotorius itu merupakan General Somatic Afferent dan juga General Visceral Afferent, dan seterusnya itu ada di sini penjelasannya. Untuk olfactorius itu sendiri nanti kan merupakan special visceral sensory atau special visceral afferent. Untuk fungsinya itu merupakan untuk penciuman spesial. Lalu untuk optik juga special sensory, special somatic
sensory atau special somatic afferent, fungsinya untuk penglihatan. Lalu untuk okulomotor ini GSM dan GVM, General Somatic Motoric dan juga General Visceral Motoric. Untuk General Somatic Motoricnya nanti berfungsi untuk berfungsi pada 4 otot ekstrinsik dan juga pada mata dan juga musculus levator palpebrae superioris. Lalu untuk visceral motoriknya itu untuk sphincter pupillaris, untuk musculus sphincter pupillaris untuk miosis. Lalu pada trokeal GSM, General Somatic Motoric, itu nanti akan berfungsi untuk mempersarafi otot superior oblik. Lalu untuk trigeminal yang cabang 1 ophthalmicus, General Somatic Sensoric, ini pada scalp, forehead dan juga nose. Maxillaris sama pada cheeks, lower eyelid, nasal mucosa, upper lip, upper teeth dan juga palatinum. His cheeks, lower eyelid dan juga nasal mucosa, upper lip, upper teeth dan juga palate. Lalu pada mandibular di 2/3 anteriornya nanti akan sampai 2/3 anterior dari lidah. Lalu kulit pada mandibula dan juga gigi bagian bawah. Sementara untuk special visceral motoric nanti itu akan mempersarafi otot-otot kunyah, otot-otot pengunyah. Lalu untuk abdusen nanti ada fungsi pada otot rectus lateralis pada mata. Facialis ini ada GSS, General Somatic Sensoric, Special Visceral Sensoric, Special Visceral Motoric dan juga General Visceral Motoric. Untuk GSS-nya nanti akan berfungsi sebagai untuk sensasi pada telinga bagian luar atau eksternal. Lalu untuk SVS-nya untuk pengecap pada 2/3 anterior dari lidah, lalu pada palatinum molur dan juga palatinum durum. Lalu SVM, Special Visceral Motoric, itu untuk otot-otot pada ekspresi fasial. Lalu untuk GVM nanti akan mempersarafi lacrimal, submandibular dan juga sublingual glands dan juga glandula mucosa pada mulut dan juga hidung. Lalu vestibulococlearis nanti akan berfungsi pada pendengaran dan juga keseimbangan. Glosopharyngeal ada GSS, GVS, SVS, GVM dan juga SVM. Ini fungsinya. Lalu untuk vagus sama ada GSS, GVS, SVS, GVM dan juga SVM. Ini fungsinya. Lalu untuk spinal accessory nanti ada GSM dan SVM. GSM-nya nanti untuk otot trapezius dan juga sternocleidomastoid. Untuk SVM-nya nanti beberapa serabut yang berjalan di CNX menuju ke viscera. Lalu terakhir ada hipoglossus, nanti akan berfungsi sebagai motorik. General Somatic Motoric itu nanti akan mempersarafi otot-otot lidah yang intrinsik dan juga ekstrinsik kecuali pada musculus palatoglossus. Next ada Circulus arteriosus Willisi. Circulus arteriosus Willisi ini nanti ada beberapa bagian ini nanti dari karatis interna nanti akan bercabang menjadi anterior
arteri cerebral anterior dan juga media. Lalu ada 2 arteri vertebralis ini nanti akan bersatu menjadi arteri basilaris yang kemudian nanti akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Lalu nanti ada 2 arteri cerebri anterior ini nanti akan dihubungkan melalui arteri communicans anterior. Sementara yang di posterior ini nanti akan menghubungkan antara cerebri media dan juga arteri cerebri posterior. Visual pathway sendiri nanti akan terdiri dari nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, corpus geniculatum laterale, radiatio optica, dan juga nanti akhirnya ke visual cortex. Nah, dari sel batang dan sel korsis nanti akan menerima cahaya, lalu nanti karena menerima rangsangan cahaya itu nanti akan menghasilkan potensial aksi. Nanti rangsangan tersebut nanti akan diajarkan ke sel bipolar yang merupakan first order neuron. Nanti akan ada first order neuron, lalu diteruskan ke sel ganglion, nanti akan ada second order neuron, lalu nanti akan diteruskan ke nervus opticus. Nah, nanti serabut saraf nervus opticus nanti akan menyilang di chiasma opticus sebelum diteruskan ke tractus opticus, corpus geniculatum laterale, dan juga nanti akhirnya ke visual cortex di lobus occipital. Nah, nervus opticus yang pada bagian nasal nanti akan menyilang pada chiasma opticus, sedangkan nervus opticus pada bagian temporal nanti tidak akan menyilang. Nah, nanti pandangan pada temporal nanti akan diterima pada nasal. Nervus opticus pada bagian nasal nanti akan menyilang. Lalu visual pada bagian nasal nanti akan ditangkap oleh temporal dan tidak akan menyilang. Itu. Ada otot-otot mata. Otot-otot mata sendiri ada beberapa. Untuk inervasinya sendiri dibagi ada 3 nervus, yang 6 itu merupakan rectus lateralis, dan juga yang 4 itu merupakan inervasi dari musculus obliquus superior. Lalu sementara yang lainnya nanti akan dipersarafi oleh nervus oculomotorius. Pertama ada levator palpebrae superior, nanti akan berfungsi untuk mengangkat palpebra superior. Lalu obliquus superior ini nanti akan ketika kontraksi nanti akan mengabduksi, depresi, dan juga rotasi medial. Jadi nanti ini ketika ketarik di sini nanti akan berotasi. Lalu untuk obliquus inferior nanti akan berfungsi untuk gerakan abduksi, elevasi, dan juga rotasi lateral. Ini rotasi lateral. Lalu untuk rectus superior yang ini ketika kontraksi nanti akan berfungsi untuk adduksi, elevasi, dan juga rotasi medial. Lalu untuk yang inferior yang di sini nanti akan adduksi, depresi ke bawah matanya, dan juga rotasi lateral. Lalu untuk yang medialis untuk adduction, mendekat ke arah medial. Lalu yang lateralis akan abduction, nanti akan ke arah lateral. Lanjut, ada yang terakhir ada simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatis sendiri bisa dilihat di sini. Untuk neuron untuk akson preganglioniknya itu lebih pendek daripada akson di postganglioniknya.
Dan sebenarnya itu untuk yang di parasimpatetik, akson preganglioniknya itu lebih panjang daripada akson postganglioniknya. Untuk neurotransmitternya sendiri, sebenarnya nanti dari preganglionik nanti akan ada asetilkolin, lalu nanti di postganglioniknya nanti akan ada norepinefrin. Sementara itu untuk pada parasimpatik sendiri itu di preganglionik dan juga postganglioniknya itu nanti akan ada asetilkolin saja, tidak ada yang lain. Lalu untuk efeknya sendiri yang paling penting, simpatis itu untuk fight or flight, sementara parasimpatis itu untuk rest and digest. Untuk distribusinya sendiri bisa dilihat untuk parasimpatis itu ada di craniosacral, sementara untuk simpatis itu ada di thoracolumbar. Lalu untuk nervus sendiri untuk parasimpatis itu ada nervus 3, 7, 9, dan 10. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk lab anatomi untuk 1 tahunnya, dan untuk ya semoga lab anatomi bisa semakin lebih keren ke depannya. Dan ya terima kasih untuk 1 tahunnya untuk ilmu-ilmu yang telah diberikan untuk anatomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.